warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felicia Wartawani. Saya dari program studi Hubungan Internasional dengan NIM 122105022. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana rencana saya dalam diplomasi bilateral yang akan dilakukan Indonesia dan Belanda. Saya akan melakukan bagaimana pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menginvestasi hasil yang saling menguntungkan, dan bagaimana caranya agar terciptanya perdagangan yang adil antara dua negara ini. Hubungan diplomasi bilateral dan Belanda itu begitu erat, terutama Indonesia dan Belanda telah menjalankan bagaimana cara memperkuat hubungan mereka. Hubungan diplomasi bilateral Indonesia dengan Belanda begitu erat. Hubungan Indonesia dan Belanda telah menjalankan berbagai cara untuk memperkuat hubungan mereka. Indonesia dan Belanda itu mencangkup beberapa langkah konkret yang melibatkan adanya kerjasama dalam sektor energi terbarukan, di mana investasi itu dan proyek mereka bersama, mereka telah memperkenalkan untuk mendukung pengembangan kerjasama mereka di bidang perekonomian. Terus tujuan dibentuknya diplomasi bilateral negara Indonesia dan negara Belanda ini adalah untuk meningkatkan perdagangan, kemitraan strategis, investasi, dan penyelesaian sengketa ekonomi, serta pengembangan berkelanjutan dan peluang dan pelatihan. Terus peningkatan perdagangan itu di mana mendorong perdagangan antara negara Indonesia dan negara Belanda itu merangsang ekspor dan impor barang dan jasa dengan tujuan untuk saling menguntungkan kedua negara tersebut. Terus ada kemitraan strategis. Kemitraan strategis ini membangun kemitraan ekonomi dalam yang lebih dalam, yang lebih strategis dengan melalui berbagai proyek-proyek mereka bersama. Terus riset dan inovasi dengan tujuan untuk capai tujuan mereka bersama. Terus ada investasi. Investasi ini memfasilitasi saling menguntungkan lebih baik dari Indonesia ke Belanda ataupun negara Belanda ke Indonesia. Ini dengan bertujuan untuk meningkatkan adanya peluang bisnis dan pertumbuhan ekonomi negara Indonesia dan negara Belanda. Terus ada penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa ini membangun mekanisme untuk menyelesaikan sengketa ekonomi dengan cara yang adil dan transparan. Terus ada pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan ini untuk meningkatkan kerjasama terutama dalam sektor-sektor seperti energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, dengan tujuan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Terus ada pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan ini dia mendorong adanya pertukaran akademis dan adanya pelatihan sumber daya manusia dengan tujuan untuk meningkatkan keahlian dan kapasitas dalam mendukung perkembangan ekonomi negara itu. Terus target yang hendak dicapai dalam diplomasi bilateral antara negara Indonesia dan negara Belanda, khususnya di bidang ekonomi, itu adalah mencapai bagaimana target peningkatan volume perdagangan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan volume perdagangan antara negara Indonesia dan negara Belanda ini lebih merujuk pada upaya untuk meningkatkan jumlah barang dan jasa yang diperdagangkan antara negara Indonesia dan negara Belanda. Volume perdagangan negara Indonesia dan negara Belanda ini dapat diukur dari nilai dan mata uang dalam jumlah fisik barang dan jasa yang mereka perdagangkan itu. Terus ada namanya peningkatan volume dalam perdagangan itu menjadi penting dalam konteks ekonomi antara negara Indonesia dan negara Belanda ini. Habis itu adanya peningkatan
peningkatan lapangan kerja antara negara Indonesia dan negara Belanda ini lebih merujuk pada upaya untuk peningkatan atau menciptakan jumlah lapangan kerja di kedua negara itu melalui kerjasama ekonomi tersebut. Hal ini melibatkan beberapa cara atau inisiatif yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan ketahanan lapangan kerja yang sudah ada lebih dari sebelumnya. Terus ada cara mencapai peningkatan lapangan kerja dalam hubungan bilateral Indonesia dan Belanda. Ini dilakukan dengan beberapa cara. Caranya itu dengan investasi, dengan pengembangan ekonomi daerah dan kemitraan bisnis. Terus yang ketiga itu ada institusi yang terlibat dalam hubungan bilateral Indonesia. Yang terlibat dalam hubungan ini ada mungkin kedutaan besar dan konsulat. Terus ada lembaga keuangan dan bank sentral, ada Kementerian Perdagangan. Kedutaan besar dan konsulat di Belanda ini kedutaan besar dan konsulat di Belanda maupun di Indonesia itu mereka memainkan peran penting dalam memfasilitasi adanya dialog dan koordinasi. Terus ada namanya Kementerian Perdagangan negara Indonesia dan negara Belanda. Ini terlibat dalam merancang dan melaksanakan kebijakan perdagangan luar negeri atau memfasilitasi adanya hubungan dagang bilateral. Terus yang ketiga ada lembaga keuangan dan lembaga bank sentral. Ini juga memiliki peran penting untuk mendukung munculnya kebijakan ekonomi dan keuangan serta untuk memfasilitasi transaksi dan investasi di dua negara tersebut. Terus yang keempat itu bagaimana metode yang digunakan untuk mencapai target dalam hubungan bilateral Indonesia dan Belanda. Itu khususnya di bidang ekonomi dengan cara bernegosiasi perjanjian, proyek bersama, promosi investasi, pengembangan infrastruktur dan pelebaran perdagangan. Yang pertama negosiasi perjanjian. Negosiasi perjanjian ini adalah dengan melakukan negosiasi perjanjian perdagangan dan investasi dengan tujuan untuk menciptakan munculnya kerangka kerja yang menguntungkan bagi negara Indonesia dan negara Belanda. Terus yang kedua ada proyek bersama. Proyek bersama ini adalah dengan merancang berbagai proyek-proyek bersama di sektor-sektor tertentu yang menciptakan lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Terus yang ketiga itu ada promosi investasi. Promosi investasi ini adalah dengan melakukan berbagai kampanye promosi dengan tujuan untuk menarik investasi dari negara Belanda ke negara Indonesia atau negara Indonesia ke negara Belanda dengan menyoroti keuntungan bisnis mereka dan potensi yang ada pada mereka. Terus ada pengembangan infrastruktur. Nah, pengembangan infrastruktur ini dilakukan dengan cara mendorong kerjasama dalam pengembangan infrastruktur yang dapat mendorong adanya pertumbuhan ekonomi seperti adanya jaringan, adanya energi, dan adanya pelabuhan. Terus ada pelebaran perdagangan. Pelebaran perdagangan ini adalah dengan cara menghapus atau mengurangi hambatan perdagangan untuk meningkatkan aliran barang dan jasa antara negara Indonesia dan negara Belanda. Terus yang kelima itu adalah bagaimana capaian atau dampak dari bentuk diplomasi yang dilakukan negara Indonesia dan negara Belanda. Dalam hubungan bilateral ekonomi ini, negara Belanda dan Indonesia dalam bidang ekonomi adalah pengurangan hambatan perdagangan dan peningkatan perdagangan. Yang kelima, capaian atau dampak dari bentuk diplomasi yang dilakukan negara Indonesia dan negara Belanda dalam hubungan bilateral ekonomi itu adalah pengurangan hambatan perdagangan dan
peningkatan perdagangan. Yang pertama, pengurangan hambatan perdagangan. Ini lebih merujuk pada upaya bagaimana upaya untuk mengurangi atau menghapus berbagai rintangan dan hambatan aliran perdagangan barang dan jasa antara negara Belanda dan negara Indonesia dengan tujuan utamanya itu adanya pengurangan hambatan perdagangan untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih bebas, lebih efisien dan lebih adil. Pengurangan hambatan ini mencakup tarik bea masuk, hambatan non tarif, kuota impor, subsidi dan bantuan regulasi teknik. Terus yang kedua ada peningkatan perdagangan. Peningkatan perdagangan ini lebih merujuk pada kenaikan atau pertumbuhan dalam volume perdagangan barang dan jasa antara negara Indonesia dan negara Belanda yang dapat menyebabkan peningkatan perdagangan ini adalah faktor peningkatan produksi, pengurangan hambatan perdagangan dan pembukaan pasar baru dan perjanjian perdagangan. Iya, terima kasih.